بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dapat bermajlis dengan majlis mudzakarah, majlis munasahah, majlis at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr. Dan sebelum kita memulai pembahasan materi daurah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengingatkan dan menasihati yang pertama diri saya, kemudian kepada seluruh ikhwah salafiyun, kepada seluruh salafiyat dimanapun kalian berada, untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk majlis kita pagi hari ini. Ini adalah majlis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim, muhadarah, kajian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan diri saya yang pertama,
kemudian kepada antum seluruhnya, untuk mengikhlaskan niat-niat kita, untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian perlu untuk kemudian saya ingatkan bahwa sikap adil, sikap sportif, sikap pertengahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, adalah merupakan salah satu prinsip yang senantiasa ditanamkan oleh para ulama kita. Tidak boleh ekstrim kanan dan tidak boleh pula ekstrim kiri, baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik ketika beribadah maupun dalam bermuamalah, baik ketika senang maupun susah, baik ketika dipuji dan disanjung ataupun ketika dicela dan dihina. Hendaklah seorang muslim, seorang mukmin, terlebih sebagai seorang sunni salafi, untuk memiliki sikap adil, sikap sportif di dalam tindak tanduknya. Dan kita semuanya masih ingat ungkapan Samahatul Syekh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim hafizahullahu ta'ala dalam nasihat telekonferensi beliau yang terakhir di Daurah Al-Muzani 3, di mana di awal-awal nasihat beliau mendoakan kepada seluruhnya dengan ucapannya, allati nas'alullaha jalla wa ala ayyusaddidal jami'a fil qawli wal amal wa ayyu'inal jami' 'alal qiyami bi amrillah zahiran wa batina wa ayyusabbitana jami'an 'alal islami was sunnah hatta nalqahu Allahumma amin. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketepatan langkah kepada semuanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk mampu menunaikan perintah-perintah Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sabat, kekokohan kepada semuanya di atas Islam dan sunnah, hingga dia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita. Maka demikian pula kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga majlis kita hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketepatan langkah kepada kita, menolong kita di dalam menegakkan perintah-perintah Allah, baik secara zahir maupun secara batin, dan memberikan kekokohan kepada kita untuk senantiasa terus berada di atas Islam, berada di atas as-sunnah, yang senantiasa mengajarkan sikap adil, sikap pertengahan, hatta nalqah, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema ataupun judul daurah kita kali ini, sebagaimana yang telah antum ketahui, adalah mengapa asatidzah jumhur sulit untuk rujuk. Bisa jadi tema ataupun judul ini terasa berat bagi asatidzah jumhur.
Maka pada kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita. Dan sekarang di awal majelis ini kami ingin merubah kalimat dari judul daurah kita dengan kalimat, mengapa asatidzah jumhur tidak mau atau belum mau bersatu dengan asatidzah Jember, asatidzah yang bersama dengan para ulama. Nah, sebagai nasihat dari seorang murid kepada guru-gurunya, kepada ustadzuna al-ustadz Muhammad Umar As-Sewek, kepada ustadzuna al-ustadz Usama Mahri, kepada ustadzuna al-ustadz Abdus Somad Bawazir, dan yang bersama mereka. Namun sebelum menjawab pertanyaan dari tema ataupun judul daurah ini, mengapa asatidzah jumhur tidak mau atau belum mau bersatu dengan asatidzah Jember dan yang bersamanya, yang senantiasa mengikuti, menjalankan nasihat para ulama? Terlebih dahulu kami ingin menanggapi statement akhuna Abu Rufai Abdul Mu'ti Samarinda hadahullah. Abdul Mu'ti berkata, kita lebih mendengarkan nasihat alim Rabbani. Ini mengingatkan kita pada nasihat Syekhuna Al-Allama Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Demikian yang beliau ucapkan. Sebelum Anda lanjutkan, demikian redaksi yang beliau ucapkan. Ana ulangi. Beliau berkata, Abdul Mu'ti Abu Rufai Samarinda hadanallahu wa iyyah, dia berkata, kita lebih mendengarkan nasihat alim Rabbani. Ini mengingatkan kita pada nasihat Syekhuna Al-Allama Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terakhir ketika melakukan telekonferensi ke Ma'had Jember. Beliau menasihatkan, mewasiatkan kepada seluruh salafiyin, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Nasihat yang dibangun di atas ilmu. Demikian ucapan akhuna Abu Rufai Abdul Mu'ti Samarinda. Nah, dan ucapan dia ini terekam dan tersebar luas, viral. Nah, pada muhadarahnya di Balikpapan hari Sabtu tanggal 6 Safar 1446 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2024 Masehi. Nah, maka kami ingin menanggapi statement dari akhuna Abu Rufai. Pertama, berupa pertanyaan kepada Anda, wahai akhuna Abdul Mu'ti. Mengapa Anda menukilkan kalam atau nasihat Syekh Abdul Al-Bukhari hanya sepenggal ini saja? Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Sementara nasihat Syekh Abdul Al-Bukhari itu panjang. Kenapa hanya kalimat ini saja yang Anda nukilkan? Yang tentunya apa yang Anda nukilkan ini dan sudah tersebar luas di seluruh penjuru negeri ini, yang sampai-sampai ana secara pribadi Abu Fuad, itu pada hari Ahad langsung dikirimi oleh
salah satu atau beberapa ikhwah rekaman audio tersebut, yang kemudian ana mendengarkannya dengan seksama. Nah, sehingga terjadi pertanyaan tadi, mengapa Anda menukilkan kalam dari Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari hanya sepenggal ini saja, yang telah menjadi pemahaman di sebahagian besar orang-orang yang mendengarnya, bahwa kalimat ini ditujukan kepada Ustadzuna Luqman, kepada asatidzah Jember dan yang bersamanya, yang selama ini tidak diam. Sementara para masyayikh, para ulama menasihatkan untuk diam. Maka pernyataan akhuna Abu Rufai' Abdul Mu'ti ini mengingatkan kami dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat. Sebelum ana bacakan di majelis ini, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan lafaz ayat tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat? Abu Julaibid kayaknya senyum-senyum ini. Tafadhal Abu Julaib. Apa ayatnya Abu Julaibid? Naam, ahsanta. Fawailul lil musallin. Dan celakalah orang-orang yang sholat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ternyata orang-orang yang berpemikiran kebatinan, aliran-aliran kebatinan dari kalangan Sufiyah yang menolak kewajiban sholat, itu juga punya dalil. Jangan dianggap mereka tidak punya dalil. Orang-orang yang berada, sekte-sekte yang memiliki pemahaman atau menolak kewajiban sholat juga punya dalil. Ini dalilnya. Fawailul lil musallin. Maka mereka mengajarkan kepada umatnya, mereka mengajarkan kepada para pengikutnya. Ini dalil. Kenapa kita selama ini tidak sholat? Dan kami memerintahkan kalian tidak usah sholat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Padahal ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Padahal ayat kelima dan berikutnya memberikan penjelasan terkait poin utama yang terdapat di dalam ayat yang keempat tersebut. Namun jamaah umat yang ta'assub, yang taklid buta, yang fanatik buta kepada kiainya, yang tidak mau tabayyun, tidak mau lagi mendengarkan, apalagi membaca surat tersebut secara utuh, akhirnya menjadi tertipu dan terus tertipu. Benarkah Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hanya memberikan nasihat dan wasiat serta faedah ilmu kepada salafiyin bahwa barang siapa yang diam maka dia akan selamat, lalu dijadikan pijakan pembenaran sikap asatidzah jumhur untuk bersikap diam-diam? Sungguh ini adalah bukti yang kesekian kalinya upaya menggunting, memotong, dan memutarbalikkan fakta nasihat ulama oleh jumhur yang kali ini kembali diwakili oleh akhuna Abu Rufai' Abdul Mu'ti Samarinda. Upaya yang tidak semestinya mereka lakukan. Kami, ayuhal ikhwah, kami yang mengikuti langsung dan memahami betul isi tausiyah telekonferensi tersebut, tentu saja terheran. Kok bisa ya
orang semisal Abu Rufai Abdul Mu'ti yang sudah belajar ilmu, namun masih demikian sikap dan pemahamannya. Sungguh sayang, seribu sayang. Ayuhal ikhwah, dalam tausiyah tersebut, Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari menasihatkan kepada seluruh salafiyin agar berbicara dengan baik dan bukan sekedar diam. Ana ulangi, perhatikan dengan baik hal ini. Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dalam tausiyah telekonferensinya pada daurah Al-Muzani 3 di Ma'had Minhajul Athar Jember, beliau menasihatkan kepada seluruh salafiyin tak terkecuali agar berbicara dengan baik dan bukan sekedar diam. Sampai-sampai beliau hafizahullah menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Barr terkait dengan hadis yang muttafaqun alaih, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap baik atau diam. Sebelum kita bacakan nukilan Syekh Abdul Al-Bukhari terkait dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Abdul Barr, nah, sederhananya ayuhal ikhwah, coba perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap baik. Ini yang paling pertama yang disebutkan oleh Nabi. Bukan sebaliknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasmut au yaqul khairan. Bukan demikian. Yang paling pertama yang dinasihatkan oleh Nabi adalah berucap yang baik. Baru kemudian setelah itu diam kalau memang tidak ada ucapan yang baik yang penting untuk disampaikan. Nah, kata Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, atau sebelum itu pula, maka berarti hadis ini menunjukkan kepada kita, nah, yang paling utama bagi seseorang jika mendapatkan kalimat yang baik, jangan dia diam. Nah, jika waktu dan tempat tepat untuk menyampaikannya, tidak boleh dia diam. Kecuali kalau dia tidak mendapatkan kalimat yang baik, atau ada kalimat yang baik namun situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka dia menahan diri sampai benar-benar waktu, situasi dan kondisi tersebut menuntut dia untuk menukilkan, untuk berbicara ucapan yang baik tersebut. Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala, qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala fi Tamhid, telah berkata Ibnu Abdul Barr, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, di dalam kitabnya At-Tamhid, fi hadzal hadithi adabun wa sunan. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran adab dan sunnah-sunnah teladan. Minha, di antaranya at-ta'kidu fi luzumis samti, penegasan untuk bersikap diam, menegaskan keharusan untuk diam. Wa qaulul khair afdalu minas samti,
Namun berucap baik ini lebih utama daripada diam. Li'anna qaulal khairi ghanimah was-sukuta salamah. Karena mengucapkan kalimat yang baik ini adalah keberuntungan. Ghanimah, keberuntungan, was-sukuta salamah. Sementara diam adalah keselamatan. Wal ghanimatu afdalu minas salamah. Nah, dan keberuntungan, kemenangan itu lebih utama daripada keselamatan. Mengapa bisa dikatakan kemenangan lebih utama daripada keselamatan? Yang itu adalah merupakan perwujudan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berucap baik atau diam. Karena pada kemenangan tercakup di dalamnya keselamatan. Tidak mungkin seseorang dikatakan menang kalau dia tidak selamat. Nah, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kalam dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari. Nah, yang diakui ataupun tidak dijadikan bahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghantam asatidzah Jember dengan mengatakan ini mereka tidak mau mendengarkan kalam nasihat dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Selalu saja bicara, selalu saja menukilkan, tidak diam. Maka boleh jadi yang dimaksud di sini adalah Ustadz Luqman, nah, dan beberapa asatidzah yang lainnya. Nah, dalam muhadarah mereka, nah, yang menukilkan pada dasarnya hanya menukilkan kalam al-ulama. Nah, Ustadzuna al-Fadil, al-Ustadz Abu Abdullah Luqman ibn Muhammad Ba'abdu hafidhahullah ta'ala, dalam muhadarah beliau hanya sekedar menukilkan kalam al-ulama, tidak lebih, terkait dengan fitnah yang ada sekarang ini. Beliau hanya membacakan fatwa dari para ulama, dari para masyayikh, tidak lebih. Bahkan di antara kalam ulama yang paling banyak yang beliau nukilkan dalam muhadarah beliau adalah kalam al-allama Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala. Maka kita heran, kok bisa ada pemahaman bahwa asatidzah Jember atau Ustadz Luqman dan yang bersamanya seperti Abu Fuad, juga mungkin seperti akhuna Al-Fadil Al-Ustadz Abu Jundi hafizahullah ta'ala, juga mungkin yang mereka maksudkan akhuna Al-Ustadz Abu Muhammad Musa hafizahullah ta'ala. Nah, tidak ada yang mereka nukilkan kecuali kalam al-ulama. Bahkan di antara kalam yang paling banyak yang dinukilkan adalah kalam al-allama Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Maka kalau kalian mengatakan bahwa mereka asatidzah Jember selalu bicara fitnah, apakah dengan itu kalian akan menilai dan mengatakan kalam ulama yang dinukilkan, yang disampaikan oleh asatidzah Jember dan yang bersamanya itu adalah fitnah? Ayo dijawab. Akhuna Abu Rufai Abdul Mu'ti, rekaman audio Anda tersebar luas sampai ke seluruh pelosok negeri ini.
Kalau tidak berlebihan mungkin akan ana katakan dari Sabang sampai Merauke. Dan hampir semua ikhwah yang mendengarkan kalam Abdul Muti tersebut langsung terpatri di dalam benaknya, oh ini yang dimaksud ini adalah Jember. Tidak mau diam. Sementara para ulama sudah menasihatkan untuk diam. Apa benar para ulama menasihatkan hanya untuk diam? Maka ini jawabannya tadi. Syekh Abdul Al-Bukhari sampai pada telekonferensi beliau pada Dauru Al-Muzani 3 di Ma'had Minhajul Athar Jember tidak sekedar menasihatkan untuk diam. Bahkan beliau mengatakan berbicara yang baik itu lebih afdal di atas ilmu dengan keadilan. Dan kami meyakini kalam ulama yang senantiasa dinukilkan oleh asatidzah Jember adalah kalam yang dibangun di atas ilmu dan di atas keadilan. Bukan fitnah sebagaimana yang disangka oleh sebahagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti diantaranya seorang ustaz yang dipanggil dengan sebutan Alimuddin. Nah ini, coba dengarkan kalam Syekh Abdul Al-Bukhari. Ini adalah bantahan sebenarnya buat kalian. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada salah satu rekaman audio pelajaran beliau Syekh Abdul Al-Bukhari, juga beliau hafizahullah taala memberikan penjelasan tentang berbicara dan diam antara pahala dan dosa. Sebagaimana audionya juga sudah tersebar kepada antum, kalam ataupun nasihat dari Syekh Abdul Al-Bukhari dalam salah satu rekaman audio pelajaran beliau. Beliau berkata, ta'ammal, camkanlah oleh kalian, renungkanlah oleh kalian. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqulu kama fi sahihain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda sebagaimana yang terdapat di dalam As-Sahihain, di dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap baik atau diam. Qaulul khair, ini masih ucapan dari Syekh dan ini penjelasan dari beliau. Qaulul khair, dzakarna hada ghayra marrah aidan wa nu'idu anna al-kalama was-samta ala arba'ati aqsam. Ucapan yang baik sebagaimana yang telah kami sebutkan bukan hanya sekali. Dan sekarang kami mau mengulanginya lagi. Annal kalama was-samta, bahwasanya antara ucapan dan diam, bahwasanya ucapan dan diam itu terbagi di atas 4 macam jenis kondisi. Qaulun tu'jaru alaih, wa qaulun ta'samu alaih, wa samtun tu'jaru alaih, wa samtun ta'samu alaih. Yang pertama, kata beliau Syekh, ucapan yang seseorang diberi ganjaran pahala atasnya. Kedua, ucapan yang seseorang mendapatkan dosa atasnya. Yang ketiga, diam yang seseorang mendapatkan ganjaran pahala karenanya. Yang keempat, diam yang seseorang mendapatkan dosa karenanya.
Masya Allah. Perhatikan kedalaman dan ketajaman ilmu dan pemahaman para masyayikh, para ulama kita. Dan ini jangan dibaca secara parsial saja. Jangan dipahami secara parsial saja. Harus dibaca secara utuh. Harus dipahami secara seksama. Nah. Falqawlul ladhi tu'jaru alaih an taqula khairan bi'ilmin wa adlin wa idahtija ilaik. Yang pertama, ucapan yang seseorang yang apabila mengucapkannya dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah adalah ketika dia mengucapkan kebaikan di atas ilmu dan keadilan. Perhatikan ini. Jadi bukan cuma sekedar mengucapkan atau menukilkan ilmu, selesai, bukan cuma sekedar itu. Tapi dia mengucapkan ilmu atau dia mengucapkan ucapan yang baik tersebut di atas ilmu dan di atas sportivitas. Kalau tidak di atas keadilan sportif, ya seperti aliran kebatinan tadi. Fawailul lil musallin. Kemudian mengajarkan dan mendoktrin kaumnya untuk jangan sholat. Bahaya. Neraka, diancam dengan neraka orang-orang yang sholat. Nah, ayuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan pada telekonferensi Daur Imam Al-Muzani yang insya Allah mungkin kita akan mencari waktu atau pada sesi-sesi berikutnya akan membacakan nasihat tersebut. Nasihat Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari pada daurah Imam Al-Muzani yang ketiga secara telekonferensi. Nah, beliau mengatakan Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, fahdar al-kalam fil ilmi bigoiril ilmi. Hati-hati kalian berbicara tentang ilmu tanpa ilmu. Jadi berbicara bukan cuma sekedar ilmu, bukan cuma ini kalimat baik, tapi harus memperhatikan kalimat yang baik tersebut harus dinukilkan dengan ilmu dan keadilan. Ya akhwana Abu Rufai Abdul Mu'ti, ini nasihat buat kita semua, buat diri saya, buat seluruh salafiyin, dan juga buat Abdul Mu'ti. Hati-hati menukilkan kalam al-ulama. Naam, kita yakin kalam al-ulama adalah kalam yang khair. Namun dalam menukilkan itu juga harus dengan ilmu dan dengan penuh keadilan. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Jangan berlebih-lebihan, jangan bermudah-mudahan. Dan ini yang senantiasa ditanamkan oleh para masyayikh, oleh para ulama kepada kita sekalian. Nah, kita ulangi nasihat Asy-Syaikh pada salah satu audio pelajaran beliau yang lainnya. Nah, selain dari yang telekonferensi tersebut, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi yang sampai pada ucapan atau penjelasan beliau, fal qaulul ladzi tu'jaru alaih an taqula khairan bi ilmin wa adlin wa idza ihtija ilaik. Ucapan yang seseorang akan diberikan ganjaran pahala atasnya adalah ucapan yang baik yang dia ucapkan dengan penuh ilmu dan penuh keadilan. Wa idza ihtija ilaik, terlebih ketika ucapan yang baik tersebut dibutuhkan. Terlebih ucapan yang baik tersebut dibutuhkan. Ayuhal asatidah, jumhur,
Salafiyun membutuhkan penjelasan ilmiah dari antum, penjelasan dengan penuh keadilan dari antum. Sebagaimana ketika itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika kita salafiyun di seluruh Indonesia menunggu-nunggu nasihat dari para masyayikh, dari para ulama, kita menunggu-nunggu sebagai solusi terkait dengan fitnah yang terjadi di tubuh salafiyin yang pada waktu itu hanya baru berkisar kepada para asatidah dan beberapa orang saja. Dan alhamdulillah telah keluar nasihat tersebut. Nasihat Al-Syekh Abdul Al-Bukhari yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2021. Duhai sekiranya Al-Syekh Abdul Al-Bukhari tidak menyebarkannya melalui channel-channel beliau, atau sekiranya Al-Syekh Abdul Al-Bukhari tidak mengirimkannya kepada asatidah Jember melalui perantaraan Asy-Syaikh Arafat, kita hanya tahu nasihat tersebut melalui Ustadzuna Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewit yang beliau istilahkan dengan nasihat terbatas. Yang beliau nasihatkan, yang beliau istilahkan dengan nasihat terbatas, yang jika kita bandingkan dengan audio secara utuh, terlalu banyak kalimat kalam yang baik dari Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari yang dibutuhkan oleh salafiyun namun tidak disampaikan oleh asatidah. Dan sekarang terulang lagi ayuhal ikhwah, diulangi lagi oleh akhuna Abu Rufai' Abdul Mu'ti Samarinda. Dia nukilkan kalam Asy-Syaikh dalam kondisi kalam tersebut terekam dan dihadiri oleh ribuan salafiyun. Telekonferensi tersebut Abu Mahdi hadir kan? Antum peserta daurah khusus atau daurah umum? Umum. Hadir Abu Mahdi pada nasihat Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari telekonferensi tersebut. Diterjemahkan tidak Abu Mahdi? Tidak. Diterjemahkan setelahnya. Nah, setelahnya diterjemahkan. Nah, dan sekarang sudah ada pada kita terjemahan tersebut. Bisa antum unduh ataupun apa istilahnya, di-download di channel-channel Telegram Salafiyun. Yang terbimbing insyaallah. Channel-channel Telegram yang terbimbing insyaallah. Ada yang bertanya kepada ana, ini mungkin sekedar selingan saja. Ada yang bertanya, afwan Ustaz Abu Fuad, ini antum mau muhadharah ini mau membantah Ustaz Abdul Mu'ti Abu Zainab atau Ustaz Abdul Mu'ti Abu Rufai'? Ana sebenarnya tersentak juga. Oh iya ya. Ana langsung bilang kalau yang ana baca di audio yang tersebar itu tertulis Abu Rufai'. Apakah berbeda Abu Rufai' dengan Abu Zainab? Tapi kalau ana dengar suaranya mirip Abu Rufai' dengan Abu Zainab. Sama-sama Abdul Mu'ti, tapi waktu itu yang kita dengar, audio dia yang tersebar tertulis Abu Zainab. Sekarang Abu Rufai'. Apakah sudah berubah kunyah tersebut? Namun apapun kunyahnya bagus, Masya Allah. Nama tersebut Abu Zainab. Zainab nama sahabiyah. Abu Rufai', Masya Allah, nama yang bagus.
Tidak ada masalah terkait dengan nama itu. Antum kalau mempermasalahkan nama, ana pikir bukan itu intinya. Intinya orangnya adalah orang yang sama. Akhuna Abu Rufai Abdul Mu'ti Samarinda hadaniyallahu wa iyyah. Baik, kita lanjutkan. Kalam Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Wasamtul ladzi tu'jaru alaih an tasmuta 'anis syarri wal ada, an tasmuta 'an qaulil batil wal qil wal qal wan namimah wa ifsadi dzatil bain. Dan diam yang seseorang diberi ganjaran pahala atasnya adalah ketika dia diam dari mengucapkan ucapan yang jelek dan mengganggu. Itu. Antas muta'an qaulil batil adalah ketika seseorang diam dari mengucapkan kebatilan. Dia diam. Oh, ini batil, tidak boleh saya ucapkan. Wal qili wal qal, atau qila wal qal, katanya dan katanya. Oh, katanya si fulan, oh katanya si Allan, oh katanya si ini, katanya si itu, oh katanya si channel ini di channel itu, oh katanya Abdul Ghafur, oh katanya Allah. Wan namimah, engkau menahan diri tidak mengucapkan ucapan yang bernada namimah, adu domba. Wa ifsadi dzatil bain, ucapan-ucapan yang dapat merusak hubungan antara dua belah pihak. Sungguh kalam Abdul Mu'ti ini dapat merusak. Nah, walaupun hingga hari ini belum baik hubungan tersebut, namun para masyayikh, para ulama masih terus berupaya, dan kami pun masih terus berharap, tidak pernah berhenti kepada seluruh asatidzah jumhur, kepada asatidzah kibar, untuk mari kita sudahi fitnah ini ayuhal asatidz. Terkhusus kepada asatidzah kibar, kami murid-murid antum. Nah, ingin sekali melihat antum bersama asatidzah Jember, bersama Ustadzuna Luqman kembali bersatu dalam dakwah ini. Kami murid-murid antum menginginkan untuk kembali bersama, harmonis. Saya teringat betapa nikmatnya dakwah kita sebelum fitnah. Betapa mudahnya kita melakukan penelponan bertanya kepada Ustadz Usama Mahri. Yang sekarang hal itu sudah sangat sulit. Betapa mudahnya saya masih ingat melakukan penelponan dengan Ustadz Ahmad Khadim. Percakapan dan diskusi yang sangat harmonis, yang sangat nikmat. Yang itu saya tidak dapatkan lagi sekarang dari beliau. Nah, kita rehat 5 atau 10 menit ya.